Siapa di Indonesia ini yang paling berat ujiannya? Pak Prabowo dan Dek Gibran, ya kan? Iya kan? Saya nyebutnya adek karena lebih mudah. Berat, jabatan sebentar, pasti berakhir, pasti meninggal, pasti dituntut di akhirat nanti. Makanya tidak usah iri lihat orang lain. Oh itu rumahnya bagus, keren, mewah. Justru rumah itu yang membuat dia ngejongkeng di akhirat nanti. Dihisab. Mengerti? Siapa tadi yang nge-WA? Wih itu mobil bagus, ini mobil milik Allah, ini mobil ujian dari Allah, ini mobil bakal dituntut oleh Allah. Iri sama orang yang bakal ngejongkeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan. Allah Maha dekat, Maha melihat, Maha mengetahui segala-galanya. Dialah Allah yang menakdirkan pertemuan ini terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Semoga Allah yang Maha menatap, selain menakdirkan kita bertemu, juga Allah memberkahi pertemuan ini. Sehingga majelis ini membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ini Bapak ini bisa melihat tidak? Ada gambarnya di sana? Ya lumayan. Alhamdulillah. Duduk atau berdiri? Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah memasukkan kebahagiaan ke hati orang lain. Kalau ibu bahagia saya berdiri, saya akan berdiri. Walaupun saya kurang bahagia. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mengulang sedikit pelajaran pertemuan lalu. Masih lupa? Apa yang paling diinginkan oleh Bapak Ibu dalam sisa umur di dunia ini? Bahagia. Apa artinya banyak uang kalau tidak bahagia? Benar? Apa artinya punya suami ganteng kalau tidak bahagia? Apa artinya suami kurang ganteng kalau tidak bahagia? Maju saja, mubazir ini. Banyak yang di luar. Bah ini mubazir, saya tidak biasa. Maju saja. Gitu. Jangan ada mubazir. Itu tali merah bikin pusing enggak Bu? Turunin ya. Pak, kalau Bapak duduk menghalangi jalan nasibnya kurang bagus nanti Pak. Cara duduk kita akan menentukan nasib ya. Itu diisi aja oleh ibu-ibu Pak di sini. Ibu bisa tetap tenang. Nggak akan mempan disuruh. Saya sudah hafal. Mau di sini.
Majuin lagi mejanya, tenang aja, tenang. Mau diapa-apain gak akan bisa diam, sudah hafal. Caranya begini, ikuti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Suatu saat Rasulullah SAW berjalan dengan sahabat bawa tongkat. Biarin aja. Lalu Rasulullah memukul sebuah pohon dan daunnya berguguran. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda 4 kalimat, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jikalau dibaca maka dosa kita berguguran seperti gugurnya daun-daun dari pohon. Daripada ngobrol mendingan zikir. Silahkan duduk. Yang lain diam. Boleh berdiri, tapi lihat yang di belakang. Kalau belakang ada yang terhalangi, maka duduklah. Panitia juga boleh duduk. Kameramen juga. Memang kalau banyak begini, biasa saja. Udah? Kunci bahagia ada berapa? Mau bahagia tidak? Kunci bahagia ada berapa? 2. 1. Banyak uang lagi. 1. Iman. 2. Amal soleh. Jadi orang kurang bahagia artinya kurang iman dan kurang. Cuma itu kunci hidup. Sederhana. Hidup ini tidak ribet. Yang ribet itu kurang iman dan kurang amal soleh. Jadi masalah dalam hidup ini cuma 2 saja. Kurang iman dan kurang amal soleh. Bukan masalah uang. Bukan masalah suami, istri, anak, orang tua, mertua, pilkada, postingan. Gak ada. Itu kecil. Ciri orang kurang iman ada berapa? 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi. Kalau sudah ingat nanti, besok, lusa yang akan datang, langsung galau. Namanya GTA, galau tiada akhir. Pas bercermin, cemas ya. Lihat suami, cemas. Ingat anak, cemas. Ingat mau pensiun, cemas. Siapa yang bakal kepilih pilkada, cemas. Mutasi, cemas. Kapan bahagianya? Kejadiannya belum tentu terjadi, belum tentu hidup, tapi udah keburu menderita, cemas karena kurang. 2,
ini mengulang pelajaran lalu ya, karena dari depan tampaknya sudah lupa nih ya. 2, ciri orang kurang iman terbelenggu oleh masa lalu. Kalau sudah ingat tadi, kemarin, yang lalu, sedih, sakit hati, kecewa, perih, dendam, tidak bisa move on. Ada orang yang hidupnya tuh nggak bisa maju karena masa lalunya ngikat terus. Tadi mau berangkat ke sini, anak mundurkan kendaraan karena mau bagi rapot, mundur, brak aja di belakang, motor ketubruk. Kalau tidak pinter ngelola hati, jengkel karena mobil jadi rusak. Tapi memang udah waktunya dekok, ya kan? Udah jelas terbayang rezeki bengkel, udah gak ada masalah. Untung anaknya selamat, untung ibunya selamat, cuman bemper aja yang rusak, ya kan? Kalau nggak rusak bemper, bengkel dari mana rezekinya? Jadi aja bahagia, walaupun enak begitulah ya. Sebentar aja. Dan yang ketiga, ciri orang kurang iman adalah ribet. Jadi hidupnya tuh ribet aja. Semua jadi urusan, semua jadi masalah, komplain terus, nyalahin terus, mengeluh terus. Nggak ada enaknya kalau bunyi tuh. Orang kurang iman itu di sininya tidak nyaman. Akibat ini tidak nyaman, raut mukanya juga tidak nyaman. Walaupun pakai dempul, bulu mata palsu, bulu hidung palsu, pakai bibir palsu, nggak enak aja. Kalau orang di sininya kurang iman, di ini tidak nyaman. Nanti celetak-celetuknya tuh nggak enak. Nanya nyepet, ngejawab nyelekit. Pokoknya tiap bunyi nggak enak aja. Gerakan badannya nggak enak. Kasihan. Kalau wanita namanya Bu Ribet. Suaminya namanya Mas Ruwet. Kalau jodoh udahlah, mantep aja. Ini lagi mikir, kok ini mirip suami saya ya? Kata suaminya, ya Allah, ini ceramah cocok buat istri saya kan. Pulang dari sini nggak ada yang berubah. Karena harusnya mikir, oh ini saya. Oh saya kurang iman. Udah habis belum waktunya? Nah, nggak usah emosi begitu, biasa aja jawabnya. Belum ah. Baru dites udah gagal lagi nih. Apa ciri orang yang imannya kuat? Ciri orang yang imannya kuat itu ini yang kita bahas kali ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan keadaan orang yang beriman. Inna amrahu kullahu khair. Semua urusannya jadi kebaikan. Jadi sama bagi orang yang beriman itu. Dipuji, dicaci, ada uang, tidak ada uang, sukses, ketipu, dihormati, dibully, sehat, sakit, naik jabatan, dimutasi. Karena bagi orang yang beriman sadar bahwa hidup ini sepenuhnya adalah ujian. Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan maut. Kalau saya lihat dari depan ya, ini wajah-wajah dalam antrian. Terutama yang depan ini ya. Ini lagi nunggu jemputan semuanya.
lagi nunggu jemputan malaikat maut. Ini asli nih, saya lihat. Nah ini juga. Apalagi saya ini lagi lebih serius mempersiapkan diri. Karena 2 bulan lagi pas 63 umurnya. Sebulan lagi. Jadi ada nanya juga, kok Abah jadi makin baik sekali? Siapa tahu sebentar lagi udahan. Beneran Pak. Jadi kalau mau tidak tahajud, emang berapa malam lagi masih bisa tahajud? Kalau anak tidak dipeluk, memang berapa lama lagi saya ketemu anak? Ingat mati itu bagus, ya. Setiap yang bernyawa, makanya para pecinta dunia, ada yang makin tua tuh makin pengen dunia. Padahal makin hari makin dekat dengan perpisahan dengan dunia ini. Makanya kepada para aki-aki, udahlah, mau kemana aki ya? Dan para nenek-nenek, lihat dunia ini udahlah, udah mau pisah sekarang ya. Kan ada yang makin tua tuh, korupsinya, padahal makin dekat. Kan ada tuh, segala diambil, mati tinggal. Halo? Al-Anbiya 35 itu setiap yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Nah, selama hidup ini nunggu mati semuanya diuji. Semuanya ujian. Tidak punya uang? Jawab. Banyak uang? Sakit, sehat, mana yang berat? Ujian sakit, ujian sehat. Gampang. Lebih banyak mana begal yang sakit, begal yang sehat? Lebih banyak mana? Apakah ada koruptor yang lagi diopname, asam urat, sesak napas, boro-boro mikirin korupsi, bener? Populer, ujian, dihina, bagus. Belum punya jodoh, sudah punya jodoh, kenapa lebih keras begitu? Belum punya anak, punya anak, ujian. Betul. Ujian yang berat yang bagaimana? Ujian berat itu yang paling mudah membuat lupa kepada Allah. Itu berat. Ujian berat itu yang paling mudah kita tergelincir maksiat. Itu ujian. Ujian berat itu yang paling cocok dengan nafsu. Bu, Ibu, mana yang cocok dengan nafsu? Dipuji atau dicaci? Makin pengen dipuji, makin berat hidupnya. Naik pesawat, lancar. Apa yang dilakukan penumpang? Nonton, dengar musik, tidur, ngemil, sedikit yang baca Quran. Saya lihat kalau umroh suka jalan ke belakang, nonton, tidur, ngemil ada tuh ya. Yang baca Quran sedikit. Tapi kalau ada goncangan, apa yang terjadi? Semua zikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan ada gereja terbakar juga, jamaahnya berteriak Allahu Akbar. Salah, itu Tuhan kami ya.
Mana yang Allah sukai? Penumpang tidur, penumpang zikir. Zikir lebih mudah dalam kesulitan. Berapa banyak ibu-ibu jadi solehah. Demikianlah hadirin sekalian. Berapa banyak istri makin solehah gara-gara suaminya lincah lagi, benar? Ya Allah. Kalau suami lagi baik-baik saja mah ngorok we. Lanjut. Saya diajak makan oleh teman dan ada yang memperkenalkan, ini pengusaha sukses, rajin ibadah, rajin ke masjid, rajin tahajud, rajin sedekah. Perkenalkan, ya saya sesudah dipanggil KPK berubah hidup saya gitu. Jadi berterima kasih sama KPK sudah menyolehkan. Karena kalau enggak dipanggil error. Ada ibu-ibu ditangkap, dipenjara dan jadi hafal Quran. Bahkan udah nggak usah ngomong, diam aja. Bahkan keluar dari penjara diundang, didengar tausiahnya. Justru sesudah di penjara. Kenapa ibu-ibu ini belum hafal Quran? Jangan salah bicara, Bu. Karena ibu belum menghafal kejauhannya. Jadi jangan berburuk sangka kepada kejadian yang tidak cocok. Karena boleh jadi itu merupakan nikmat yang lebih besar daripada kelapangan. Siapa di Indonesia ini yang paling berat ujiannya? Pak Prabowo dan Dek Gibran, ya kan? Iya kan? Saya nyebutnya adek karena lebih mudah. Berat, jabatan sebentar, pasti berakhir, pasti meninggal, pasti dituntut di akhirat nanti. Makanya tidak usah iri lihat orang lain. Oh itu rumahnya bagus, keren, mewah. Justru rumah itu yang membuat dia ngejongkeng di akhirat nanti. Dihisab. Mengerti? Siapa tadi yang nge-WA? Wih itu mobil bagus, ini mobil milik Allah, ini mobil ujian dari Allah, ini mobil bakal dituntut oleh Allah. Iri sama orang yang bakal ngejongkeng. Makanya kalau orang udah tahu ilmunya udah nggak ada iri-iri. Enggak. Ada yang nanya, pengen jadi presiden? Enggak. Siapa yang mencalonkan? Siapa yang milih? Mau ngapain juga? Jelas? Hidup ini adalah ujian. Sepenuhnya ujian. Terus diuji. Pengen umroh nggak punya uang, berangkat umroh, ujian. Jadi berangkat umroh itu belum tentu jadi nikmat. Jadinya nikmat, jadinya kebaikan kalau umrohnya benar disyukuri. Tapi kalau selama umroh, selama tawaf, ya Allah, tolonglah ya, ampuni dosa hamba. Astagfirullah ya Allah, belum di-on kan. Padahal udah 7 putaran, dendam itu. Hati-hati ini ya. Nah, suami baik, ujian, ibu bersyukur atau tidak. Suami ada yang kurang baiknya, ujian, ibu sabar atau tidak. Begitu. Pak, Bapak,
Bapak teh kan rencananya dulu nikah tuh supaya bahagia, betul tidak? Rencananya ya kan? Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, dernikah. Ternyata yang membuat hidup Bapak tertekan siapa? Udah, ketawanya biasa aja, jangan terlalu curhat Pak. Baik, Ibu Bapak yang budiman, ini penting sekali memahami ini ya. Jadi berangkat umroh itu ujian, ada ujub, ada ria. Dulu nggak kayak gini ya. Pada waktu saya umroh yang kelima kalinya, waduh, hapus. Ujian, punya anak, ujian. Ini anak sedang hamil, kemarin nge-WA, Bapak boleh nggak nangis katanya. Ini dia sudah punya 2 anak, nah yang satu masih kecil, tantrum, ini hamil besar, mual terus, udah gitu tekanan darahnya, zat besinya kurang, jadi lemes sehari-hari. Boleh nggak nangis aja, nggak apa-apa. Yang jangan itu tidak ridho ke takdir. Iya, karena orang lain banyak yang ingin hamil, ini hamil ketiga tapi lemes pisan, ya jalanin aja. Makanya ujian, jelas? Nah, kalau sudah gini udah lebih enak melihat hidup ini Pak. Jadi kalau suami belum sesuai keinginan, bisa jadi kebaikan buat ibu. Bisa jadi kebaikan tidak? Ini ujian banget nih hadirin. Ya saya tuh ingin suami saya tuh akhlakul karimah, hafiz Quran, hartanya melimpah, kesayangan. Kan yang seperti itu sama ibu nggak mau. Jadi terima yang ada. Apa juga gitu, iya, saya juga ingin istri saya tuh solehah, hafizoh, akhlakul karimah, tawadu. Yang itu mah nggak mau sama bapak, udah terima ya. Emang udah takdirnya yang ini, apa ya, terima, jelas. Yang wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kembali. Hidup ini nunggu mati, sepenuhnya ujian, nanti akan kembali ke Allah semuanya, akan diperhitungkan. Jadi jangan risau dengan hidup ini, biasa aja ya. Tenang aja, jangan suka iri-iri ke tetangga, jangan ngebanding-banding, karena orang lain juga sama diuji. Di Palestina dengan di daerah apa sih ini teh? Hah? Kota wisata, jadi tiap hari wisata. Mana yang berat ujian di Palestina atau di sini? Di sini. Orang Palestina, ibu-ibu Palestina lebih banyak zikirnya, lebih banyak doanya. Mana ibu-ibu Palestina sibuk cari barang online, ya kan? Ibu-ibu Palestina nunggu-nunggu pertolongan Allah, ibu nunggu paket aja terus. Serius, anak-anak Palestina boro-boro ingat mainan, ingat game, mereka sibuk aja diajak ibu bapaknya mohon, sholat, zikir, ngapalin Quran. Anak kita susah. Ujian ke lapangan lebih berat. Jelas tidak nih? Jadi nggak usah pakai iri lihat orang lain ngejongkeng itu enggak, tapi nggak usah juga ngomong ya, nggak ngejongkeng lo, itu dengki namanya, udah nggak punya. Lihat menteri jongkeng, lihat jenderal jongkeng, diam, kamu juga ngejongkeng ya nggak? Karena dengki, tahu dengki? Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tetangga naik haji,
ibu naik tensi, itu yang masalah. Baik, supaya bisa menjalani semua ini, ujian ini, dengar ini rumusnya ya, sederhana. Menjalani ujian hidup ini ada bedanya dengan ujian sekolah. Persamaannya, ujian sekolah semua dirancang untuk kebaikan kita, betul? SD supaya bisa ke SMP diuji semuanya, benarkah? Dan persamaannya ujian sekolah dengan ujian hidup sama-sama sudah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan la wus'aha. Perbedaannya apa? Ujian sekolah harus dikerjakan sendiri, ujian hidup gak usah dikerjakan sendiri, tapi dekati Allah. Allah yang menyelesaikan ujian kita. Itu perbedaannya. Jadi tugas kita itu yang utama adalah mendekat kepada Allah dalam ujian kesenangan maupun ujian kesusahan. Cuman itu tugasnya. Wa in asobaka syai'un, tadi hadis yang tadi ya, jika dia beli nikmat syakara, dia bersyukur, fakana khairullah, maka itu baik baginya. Wa in asabatu dara'u sabar, dan ketika diberikan kemudaratan sabar, fakana khairullah, itu pun baik baginya. Jadi Bu, Pak, ngadepin hidup ini jangan risau, karena bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah. Ibu bisa membulak-balik hati suami? Jawab. Bagaimana ibu membulak-balik hati suami? Tahu juga hatinya enggak? Hah? Gimana ngebulak-baliknya? Jadi ibu mengatakan, kenapa ya suami saya ini beda? Dulu dia cinta banget sama saya, tapi sekarang kok kayak gini? Ibu juga beda. Dulu dengan sekarang ya Pak. Dulu mah judes, sekarang lebih judes, itu aja. Bu, Pak, lelaki, lelaki, apa Bapak bisa ngebulak-balik hati istri? Enggak bisa, enggak bisa Pak. Kalau Bapak ingin istri soleha dan Bapak berusaha membuat istri soleha, Bapak stres. Yang membulak-balik hati itu Allah, muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Kalau hati ini bisa dibulak-balik oleh kita, gampang dong. Lagi stres, tenang, tenang, enggak bisa. Lagi galau, tenang, tenang, enggak bisa. Lagi sedih, tenang, enggak bisa. Betul tidak? Hati sendiri aja enggak bisa oleh kita dibulak-balik, apalagi hati istri, hati suami, hati anak, hati mertua. Yang bisa membulak-balik hati siapa? Jangan ngobrol ya. Sayang sekali ilmu tauhid ini insya Allah bermanfaat. Jadi kalau Bapak menasehati istri, dengar ini baik-baik Pak. Ini makna tawakal, itu benar-benar mengandalkan Allah. Orang tawakal, kaki melangkah, tangan memegang, otak berpikir, mulut bicara, tapi hati Allah andalan. Itu kuncinya. Jadi ini rahasianya hidup. Selama ini hati kita tuh justru bersandar kepada selain Allah. Makanya salah satu penyebab ibu kurang bahagia, nih saya sering nanya, khusyuan mana ibu? Sholat atau dandan? Awas jangan bohong. Lebih baik diam daripada ngebohong, ya kan? Ibu lebih khusyuk dandan. Demi dinilai siapa dandan? Dinilai Allah, dinilai makhluk. Itu yang bikin ibu stres.
Kenapa gini-gini harus kita sabar ya Pak ya. Jadi kalau lihat istri dandan gak selesai-selesai, sabar atau syukur? Lelaki syukur, bukan kita yang dandan ya kan? Kasihan dandan ini rumit, cos sana cos ini, udah setrika lagi ini kenapa jadi taplak? Pusing ya, alhamdulillah. Lanjut. Andalkan Allah, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Jadi Bu, Pak, jangan mengandalkan siapapun. Walaupun bicara ke istri, Bapak memberi nasihat, bukan nasihat Bapak yang bisa mengubah istri. Boro-boro menasehati istri, nasihat diri sendiri aja nggak bisa lelaki teh. Benar? Benar? Kenapa istri kurang mendengar nasihat Bapak? Karena istri sudah tahu modal Bapak. Nggak jelas pisan hidupnya ya kan? Ngomong kemana, kelakuan kemana, diam. Papa tuh paling tidak suka orang banyak omong. Sambil ngomong ya terus. Sabar. Sambil dia sendiri nggak sabar. Innallaha ma'as-sabirin, tahu? Kemana dalil kemana, kelakuan kemana. Jatuhnya wibawa ketika perkataan dan perbuatan tidak sama. Hei lelaki, nggak usah banyak ngomong, nggak mempan. Anak udah tahu modal bapaknya. Ayo ngaji anak-anak. Bapak Iqra jilid 2, itu juga jilidnya aja. Bukan begitu. Boleh memberi nasihat, tapi nasihati dirilah. Bapak ingin istri nurut? Ingin tidak? Harus ada keberanian ngomong Pak. Gampang Pak. Bapak ingin istri nurut sama suami, Bapak nurut sama Allah, gitu aja. Karena istri adalah ciptaan, istri milik Allah, bukan milik Bapak. Istri dalam genggaman Allah, dibulak-balik hatinya oleh Bapak. Mau sampai dower ngomong enggak ngepek Pak, beneran. Lebih baik sama istri mah tobat. Loh kok tobat? Tobat sebagai lelaki belum jadi suami yang benar. Tobat belum ngasih contoh yang baik. Tobat belum bisa mendidik dengan benar. Tobat belum bisa memberikan sikap terbaik. Lelaki mah sama istri mah tobat. Pak, gimana dong ini? Papa jangan gitu dong sama istri. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang asli Pak. Astagfirullahaladzim. Cara terpaten untuk melembutkan hati istri adalah tobat. Cobain aja. Percuma ngomong juga udah pasti kalah, ya kan? Bapak teh ngerti tidak? Iya Bu, saya salah. Saya akan coba perbaiki. Udah berapa kali ngomong dari dulu perbaiki. Buktinya mana? Insya Allah, mudah-mudahan. Nggak bisa dipercaya Pak. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya Allah. Dengerin Pak, ini pakai dalil loh Pak, bukan sembarang ngomong. Semua perilaku istri yang tidak enak kepada kita itu pasti diundang oleh dosa. Pasti Pak. Dalilnya Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aidikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri.
Tapi saya enggak. Saya dituduh oleh istri saya selingkuh, padahal saya enggak. Shh, tenang, jangan ngambek ke saya, ya enggak. Mungkin Bapak tidak melakukan dosa yang dituduhkan istri, tapi mata sering berzina, lihat teman kantor, lihat orang di jalan, lihat di gym, lihat di handphone. Apa Allah enggak lihat jinah mata? Hah? Emang ke masjid kayak yang soleh-soleh gini, aslinya kan enggak kayak gini ya kan? Langsung nunduk, astaga. Sekali Bapak ngelihat wanita yang bukan mahram Bapak, Allah tahu tidak? Istri tidak tahu, anak tidak tahu, Allah tahu. Dicatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada. Salah satunya di rumah jadi bete itu. Beneran Pak, walaupun apa aja jadi masalah. Jadi kalau ada apa-apa, astagfirullah, ya Allah, astagfirullah. Nggak usah ngaku ke istri. Memang tadi saya di kantor melihat sekretariat. Nggak usah gitu, nambah lagi masa. Ambil wudhu, ampun ya Allah. Hanya Engkau yang bisa menghentikan. Tobat ya Allah, tobat. Kalau Allah mau ngebalikan hati istri, Pak, maaf ya tadi omongan saya tidak bagus. Gak apa-apa Bu, pasti banyak hikmahnya. Oh so sweet, betul tidak? Itu rahasianya. Tobat, andalkan Allah. Istri minta sesuatu, Pak beliin kerudung dong. Kerudung lagi. Shhh. Bukan begitu. Si papa pelit banget kalau ke orang lain banyak. Jadi panjang. Sok atau ibu pilih mana yang ibu suka. Sekalian sepatunya Pak supaya matching ya. Mangga silakan. Udah gitu ambil wudhu, sholat. Ya Allah, Engkau udah tahu sepatunya banyak. Tolong. Gimana Bu? Gak ada yang cocok Pak? Gak ada yang cocok? Alhamdulillah. Yakin Pak, ini paten Pak. Bukan karena pengalaman, tapi berkali-kali. Jadi nggak ada bertengkar. Mau ngapain bertengkar? Mau ngapain bertengkar? Hanya nambah-nambah dosa. Hati jadi nggak enak, kata-kata jadi kotor, jelek, jadi dosa. Di rumah jadi nggak enak. Nggak ada lah. Nggak mau. Andalkan Allah yang membulak-balik hati. Nggak bisa apa-apa Pak. Beneran. Bapak itikaf, terus istri, Bu saya mau izin itikaf ya. Hah? Itikaf? Dari mana sejarahnya? Jumatan aja langka, ujuk-ujuk itikaf. Ya itu dia Bu, saya udah mau hijrah. Hijrah. Alasan. Bayangkan kita mau benar dicurigai Pak. Tenang. Ya udah, saya itikaf di masjid. Gak usah banyak alasan lah. Gak enak, tahan. Ingat, setiap gak enak obatnya tobat. Astagfirullah, mungkin saya biasa nyakitin orang. Sekarang mau bener aja segini susahnya. Pulang itikaf. Dari mana Pak? Kan udah bilang Bu itikaf. Kenapa HP nggak bisa dihubungi? Namanya juga itikaf Bu, saya sengaja matiin. Ada aja alasan, ada aja. Gak percaya Pak, gak percaya. Nggak usah emosi, tenang. Bapak mau ngomong apapun, ingat yang ngebulak balik hati adalah Alhamdulillah Bu, saya itikaf. Benar, sumpah. Udahlah Pak, nggak usah kayak gitu ngomongnya. Nggak usah ngejual kesolehan. Set. Sabar. Itu penggugur dosa ya Pak ya. Ingat, semua kepahitan itu penggugur dosa. Saya nggak percaya Pak. Bu, saya ngomong yang sebenarnya bukan supaya ibu percaya ke saya. Saya ngomong yang sebenarnya karena Allah nyuruh bicara apa adanya. Ibu mau percaya mau nggak percaya, yaitu urusan ibu dengan Allah.
Yang penting saya sudah ngomong apa adanya. Saya juga pernah dengar di YouTube itu mah ceramah si Agim, niru. Udah habis semua rumus, Pak. Ya udah, tenang wae. Tenang. Allah tahu kok kita itikaf, benar? Nggak dipercaya, nggak apa-apa. Yang penting Allah tahu kita benar. Tenang, ini ujian. Ujian, mau soleh juga ujian, benar. Kalau Allah mau nolong, Pak, ibu belanja ke tukang sayur, kata tetangga, Bu, makasih ya. Makasih apa? Itu bilangin makasih sama suaminya. Ada apa sama suami saya? Kan suami saya diajak itikaf sama suami ibu. Aduh, sekarang perubahannya udah mah tiap sholatnya sekarang rajin ke masjid. Ke saya juga sekarang mah gak pernah ngambek-ngambek kayak dulu. Makasih ya Bu ya. Wet. Kalau Allah mau nolong lewat apa saja, semua kejadian milik Allah. Allah membulak-balik setiap hati, diatur ketemu sama si mbak yang suaminya jadi baik. Ibu pulang ke rumah, Pak, saya mau minta maaf. Kenapa gitu? Ternyata Papa tuh benar-benar itikaf. Tadi ada tetangga, ini ujian buat Bapak. Udah dibela oleh Allah. Makanya dari gagal. Gagal. Ini ujian. Ini Allah udah nolong. Jangan sok soleh lu. Ya. Makanya Papa dari dulu susah soleh tuh, karena tidak ada dukungan dari gagal. Yang lulus bagaimana? Udah Bu, nggak apa-apa. Ibu curiga ke saya juga, udah bisa dimaklumi selama ini kelakuan saya kan, begitulah. Alhamdulillah kalau ibu makin percaya. Doakan ya Bu supaya saya istiqomah. Oh so sweet, begitu. Enak kan ngandelin Allah, betul tidak? Oh enak Pak, enak betulan Pak. Demi Allah enak. Kisah sebaliknya, sabar ya, bagian ini ya. Ini kisah nyata nih, suaminya pemarah. Dan marah tuh jelek Pak. Suka ngebanting, mukul enggak, tapi ngerusak di rumah tuh. Piring dibanting, gelas, pintu ditendang. Dan standar marahnya tuh 3 hari pergi. Hari ketiga memang balik, tapi belum tentu reda. Suatu saat bertengkar malam hari, biasa nendang, banting, gelas, keluar. Tapi antara 15-20 menit nyetir mobil, tiba-tiba si suami ini minggir tuh, berhenti malam, mikir aja, mobilnya putar balik, pulang ke rumah, buka rumahnya, buka kamar, istrinya sedang sholat. Tungguin aja oleh suaminya tuh di samping, di dekat di tempat tidur tuh. Selesai sholat, Bu, maafkan saya ya, saya tadi omongannya kasar, kelakuannya tidak baik. Istri tuh katanya diceritanya tuh langsung di lutut suaminya tuh nangis gitu. Ibu yang salah Pak, maaf gitu. Damai. Menjelang tidur suami nanya, hari ibu teh ngamalin apa? Saya kan biasanya 3 hari. Kenapa baru setengah jam udah balik? Terus mana saya mau minta maaf? Selama ini saya kan gak mau minta maaf. Tadi mah minta maaf kan ya? Apa wiridnya? Curiga si suami ya. Tahu wiridnya apa? Si ibu ini mengatakan, Pak, saya dengar ceramah bahwa setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Dan obat terkuat air mata tobat. Jadi ketika Papa pergi, saya ambil air wudhu, saya sholat, tobat, ya Allah, ampun, Engkau tahu saya belum jadi istri yang baik. Kata-kata saya sering menyakitkan, saya ngaku, ya Allah tidak membuat keluarga tentram. Saya jadi sering marah. Ungkapkan ke Allah dosa-dosanya. Titip suami, ya Allah. Allah lihat tidak ibu ini tobat?
Allah lihat tidak ibu ini berwudu, bersujud, berdoa? Allah lihat tidak air mata penyesalan ibu ini? Apakah sulit bagi Allah membulak-balik hati suami? Dibalikan tuh hati suami. Ini kisah nyata. Nggak ada yang ribet. Selama ini ribet mengandalkan selain Allah. Apalagi nulis di status. Dulu dan sekarang berbeda. Maaf. Atau yang lebih solehah. Ya Allah, hanya engkaulah cinta sejatiku. Lebay, nggak usah gitu-gitu amat. Nggak boleh posting masalah keluarga. Itu ciri orang yang tidak ridho kepada ujian dari Allah. Nggak ada gunanya. Orang baca juga enek lihatnya. Sebagian puas lihat ibu menderita. Sebagian mah nggak peduli, ya kan? Mereka juga banyak masalah. Mau ngapain? Nggak boleh posting-postingan, ya. Apalagi bengep begitu. Nanti ini udah damai, posting viral, padahal udah dikekepan tapi viral, kacau. Bu, jangan mengandalkan ini ya. Hanya bikin begini. Mending mengandalkan doa. Setuju Bu? Kan waktu kemarin udah dibilangin nggak usah berdebat. Masih ingat cerita tentang kakek-kakek 70 tahun belum? Bapak langsung belum, udah tua ya. Saya ulangi ya, ini cerita favorit saya. Kakek-kakek ini dapatnya juga dari Mekah Pak, dari ulama. Usia 70 tahun, awet muda, sehat, fit. Ditanya, kakek apa rahasianya? Kok fit terus, sehat, seger, padahal umur 70? Rahasia saya sederhana, saya tidak suka berdebat, tidak mau berbantah-bantahan, itu ajalah, sederhana. Terus kata pemuda ini, oh jadi menurut kakek kalau kita tidak berdebat, tidak berbantah-bantahan bisa lebih sehat, lebih segar? Ya kalau menurut saya sih gitu. Si pemuda ini bilang begini, gak mungkin atuh kek, masalahnya dengan tidak berdebat jadi sehat, jadi segar, gak mungkin lah. Apa jawaban si kakek? Saya setuju dengan pendapat saudara. Beres. Aduh enak pisan hidup teh. Serius Pak, di rumah mah make it easy, mudahkan. Udah siap mau sepedahan misalkan, nggak jadilah Pak sepedahannya, ayo nggak apa-apa, beres, nggak harus sepedahan, betul tidak? Mau makan, nggak usah ada berdebat-debat, terlalu asin, tinggal minum aja lebih banyak, beres. Simple hidup tuh, simple. Masa kita mau ribet oleh masalah-masalah perkel? Cetek, halo? Mau ngapain bikin rumah dibagus-bagusin? Mau ngapain beli tempat tidur bagus, spray bagus, semua bagus, AC dingin? Kalau ini, mau apa? Hei, nggak ada kebahagiaan di rumah kecuali dari hati. Benda tuh nggak ada apa-apanya, malah sumber masalah kalau nggak pakai hati itu benda. Betul? Udah nggak usah ribet-ribet. Ibu kerudung, kesetrika, ibu bersyukur, bukan kepala yang bolong, cuman kerudungnya. Alhamdulillah. Ini mau tidur, awas Pak, jangan berdebat. Kata Agim jangan berdebat loh. Emang siapa yang mau berdebat? Berdebat lagi. Dasar nafsu. Boleh ditambahkan yang umur 80? Emang udah lupa gitu cerita ini? Oh saya nggak lupa karena saya tiap ceramah ingat terus. Ada yang 80 Pak. Dan ini sangat menginspirasi kalau bagi saya dan mengubah banyak hal.
Yang 80 ini juga sehat, seger kakek ini. Fresh aja terus, jarang sakit. Apa rahasianya kek? Kalau saya kuncinya 2. 1, saya tidak mau marah-marah kecuali untuk urusan penting. Yang kedua apa kek? Yang kedua, ternyata urusan duniawi ini tidak ada yang penting. Beres. Kek, spion copot tuh ada yang maling. Biarin, beli lagi. Beres. Kek, listrik bayarannya jadi naik nih, jadi mahal. Cabut. Oh, dicabut gelap dong. Bayar. Beres. Mau gimana dunia, ha? Masa dunia mau diributin? Dari dulu juga gini-gini aja, gak ada yang aneh. Dari dulu ganti-ganti presiden, tetap aja kita jadi tua, ya kan? Mau ngapain ngeributin presiden? Mau ngapain ngeributin artis nikah? Mau ngapain ngeributin fufu fafa? Hah? Saya udah berusaha nggak keluar kata-kata itu, refleks. Fafa, kita ngebahas fafa, jadi pusing pendiri. Dah, jangan ngomongin fafa. Relax aja. Begitulah Pak, andalkan Allah dalam segala hal. Ngurus anak. Shh. Apa yang bisa dilakukan? Ha? Ngurus anak apa? Ngurus diri aja nggak bisa. Bu, ibu, ngurus anak bisa apa? Tapi ini anak bikinan saya. Boro-boro bikin anak, gambar anak juga gagal. Sehelai rambut aja nggak bisa. Anak ciptaan, anak milik. Yang ngebulak-balik hati anak adalah anak amanah dari anak ujian dari. Begitu. Anaknya lucu-lucu, ujian. Posting, hati-hati. Diposting terus. Orang lihat. Wih, anaknya keren. Ain. Oh, ain Pak. Anak bisa tantrum itu. Hati-hati tuh yang suka memperlihatkan cucu, itu bisa datang ain. Tahu kan penyakit ain? 2 ain itu. 1 yang kagum, wah cakep sekali, meni lucu, cute atau piut, atau cakep-cakep gitu dipamerin. Keluar itu kata-kata itu tidak nyambung ke Allah. Jadi itu bisa sakit, bisa kecelakaan dan berbagai hal kalau tidak nyebut nama Allah. Kan ada sahabat Nabi mandi, baju ke atasnya dibuka, badannya bagus, sampai ada seorang sahabat mengatakan, itu badan bagus sekali kulitnya. Langsung tuh ain itu namanya, dan baru sembuh kalau disiram pakai air bekas wudunya. Hati-hati, dari akibat ain itu bisa badan sakit, pikiran sakit, atau iman yang jadi sakit, jadi malas ibadah, jadi marah-marah terus. Hebatnya Islam menjauhkan kita dari ujub, ria, ya. Hati-hati nih, gampang bagi Allah ngambil semua. Nah, anak-anak itu adalah ujian dari Allah. Saya baru lihat tayangan di medsos, ada ibu-ibu, ibu-ibu punya anak 3, tiga-tiganya autis berat, suaminya meninggal. Ketika ditanya, maaf ya Bu, gimana Bu dengan ujian begini? Saya bersyukur saya terpilih oleh Allah dititipin anak-anak autis ini. Ini anak-anak adalah ciptaan Allah. Tapi berat enggak Bu, suami enggak ada. Enggak mungkin Allah menitipkan kalau Allah tidak memampukan. Alhamdulillah. Nanti kalau ibu meninggal gimana anak-anak ini, siapa yang ngurus? Yang mengurus yang menciptakannya Allah. Masya Allah.
rumahnya di Cimahi. Boleh saya cerita lagi? Teman saya udah cerita tentang Kang Ato. Ini teman saya nih, usianya beda 2 tahun, beliau udah wafat. Ke masjid terus, kakinya lumpuh, bengkok, nggak bisa jalan. Waktu beliau belum rajin ke masjid ditanya, "Tok, kenapa rajin ke masjid?" Ayah ini enggak sekolah." Maaf saya tirukan begitu karena susah ngomong. "Ayah ini enggak sekolah. Kalau saya enggak ngerti agama, di dunia sengsara, di akhirat saya celaka. Ilmu itu pupuk iman. Saya ngaji supaya iman saya kuat." Hebat ya Bu. Beliau jualannya makanan burung, ulet-ulet yang kecil itu. Dan kalau udah dapat untungnya dipakai bayar angkot, bayar taksi supaya bisa ngaji. Tok, punya keinginan enggak? Punya. Pengen apa Tok? Pengen punya anak. Punya anak kan harus punya istri. Ya iya, saya juga ngerti. Terus gimana? Kan ada Allah. Saya gini, karena Allah yang bikin. Semua akhwat juga ciptaan Allah. Emang orang nikah bukan karena Allah, Allah yang ngejodoh-jodohin. Orang dikasih, masa saya enggak? Atau di rumah sama siapa? Sama emak. Emak udah tua, udah. Maaf ya Tok, kalau emak meninggal, siapa yang ngurus Ato? Kan ada Allah. Saya ini bukan bikinan emak. Allah yang bikin saya begini. Emak kalau enggak ada, Allah ada. Mantap tuh. Ibunya meninggal. Tapi sebelum meninggal, ada santri akhwat. Maaf, namanya Kustina. Saya siap nikah dengan Kang Ato. Bener? Betulan, udah bilang sama orang tua. Udah, setuju? Setuju, nikah. Setahun kemudian punya anak. Udah gak usah banyak pikiran, pokoknya punya anak ya gak? 2 anaknya Pak. Udah gitu, baru ibunya meninggal. Atau diurus oleh istrinya dan kedua anaknya. Rumahnya ngontrak di pinggir kali, kebanjiran. Jamaah digerakkan oleh Allah, dibeli rumah itu, punya rumah, dibangunkan 2 lantai. Masya Allah. Atau Allah pegangannya. Badan lumpuh, iman teguh, ajeg ngadepin hidup. Ini badan keren, imah lembek. Jangan. Apa harus dilumpuhkan dulu? Ayolah hadirin, bicara apapun harus CBY, cepat kembalikan ke Allah. C, cepat kembalikan. B, banyak mengingat Allah. Y, yakin kepada janji jaminan Allah. Udah gak usah kelamaan mikirin selain Allah. Penyakit. Ibu kebanyakan mikirin suami, penyakit. Bukan tidak boleh mikirin suami, sebentar aja lah. Masih eta, ya Allah titip lah si eta yang usianya sekarang masa puber ke-8, tolong titip ya Allah. Ini kelakuannya kayak gitu, udahlah diganti aja lah ya Rob ya. Kelakuannya. Mending banyak doa. Percayalah, Bu. Ibu mau centil stakar kebek kurang ngepek Bu. Yang satu-satunya yang ngepek adalah ibu jadi orang yang dekat dengan Allah. Ibu mau centil ya apa? Enggak bisa Bu. Kita tambah-tambah tambah tua, betul tidak? Tambah reyon, enggak bisa kayak dulu, enggak bisa. Dulu malam udah sarap kejepit, enggak bisa.
pakai blue jean terlalu ketat, darah nggak ngalir, ya kan? Nggak bisa. Punten ya, kita tambah tua nggak bisa, enggak, bener. Asli ini Bu, saya juga ngerasa sekarang, oh makin tua teh kayak gini ya. Ini mungkin sebagian belum nyoba di atas 60 ya. Udah 63 begini, beda Pak. Yang biasanya haji pulang pergi jalan kaki, kemarin mah oh ya jalan saya juga naik ke bis ya, selebihnya di bis. Beda. Kita harus terima, kita nggak bisa ngandelin fisik lagi untuk banyak gaya, nggak bisa. Andelin Allah. Masih muda mungkin masih mengandalkan penampilan, tapi kalau makin tua mengandalkan penampilan rada susah juga, ya kan? Oleh Allah diambil kekuatan, keindahan supaya tidak jadi sandaran. Sandarannya siapa? Andelin Allah Bu. Ibu bangun tidur lihat suami, ya Allah, nggak usah gitu doanya, kayak putus asa gitu. Ya Rob, titip ya Rob, hanya Engkaulah yang kuasa atas segala-galanya. Suami saya ilmu agamanya Engkau tahu belum banyak, imannya juga masih kurang, ibadahnya kedorah, tapi Engkau takdirkan jadi suami saya terima takdir ini. Tolong ya Allah, tolong. Itu lebih hebat. Kemana aja Pak? Ayo video call dong. Video call terus. Udahlah, capek Bu ngejagain suami, pikiran sendiri. Ibu bayar Intel cap 2 cula untuk menyelidiki suami. Tetap aja informasinya bagus terus. Sebab ibu bayarnya 500.000, suami bayar 2 juta ya kan. Andalkan Allah, itu paling paten. Mau dikasih tambahannya Bu? Ada amalan di rumah yang membuat rumah lebih tenang, lebih sejuk. Kalau bagi rumah tangga yang suka panas, baca surat Al-Baqarah. Ibu ngemodal dong. Mau bahagia, maunya hanya 2 ayat. Coba harus kamera sesuaikan, capek ya. Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Usahakan tamatlah. Apa fadilahnya? Yang jelas jin tidak masuk, sihir tidak mempan, bangsa Ain dan sebagainya aman, setan menyingkir. Durasinya memang 3 hari. Daya tahan kalau di rumah. Coba baca. Udahlah, daripada terus-terusan ngelihat medsos mau belanja ini belanja, mending baca Al-Baqarah. Gimana ya kok saya tuh bacanya terbata-bata? Justru karena jarang baca makanya terbata-bata. Dicicil, apalagi kalau bisa tahajud, buka aja mushafnya ya, 1 rakaat 1 halaman, udah lumayan itu. 10 rakaat setengah juz, betul tidak? Coba plus istighfar yang banyak. Coba aja Bu, coba amalkan. Aneh tapi nyata. Ibu baca, Bapak baca, lihat di medsos keutamaan surat Al-Baqarah dan istighfar. Itu sangat disukai Allah. 1 huruf itu 1 kebaikan kali 10. Ini Al-Baqarah surat terpanjang. Kalau ikhlas banyak kebaikan, banyak keberkahan. Jangan heran di rumah tuh jadi tenang, anak jadi nurut, suami jadi lebih kalem sayang, istri juga jadi jarang ngomong. Kenapa? Karena baca terus Al-Baqarah ya kan. Iya bener kan, lama tuh Pak. Kalau orang sudah lancar, Al-Baqarah itu sejam lah ya, sejam 1/4. Kalau setengah jam 1 juz, maka 1 jam 2 juz plus 1/4 kalau mau tartil. Kalau agak udah lancar itu 20 menit 1 juz itu ya. Tapi kalau dengan artinya enak sekali. Susah kalau segala dipikirin mau apa.
Otak ini kalau tidak dibimbing oleh Allah mau mikir apa? Jelas? Halo? Saya kan dikasih tahu guru saya kalau ada yang ngobrol harus diam, jangan ngeganggu yang ngobrol gitu. Bisa penting kan Bu ya, saya kan tidak tahu berapa penting. Lanjut, mau coba diamalkan tidak nih? Coba aja. Banyak kemarin di santri nih dikasih Quran, tapi harus baca 20 kali surat Al-Baqarah dalam sebulan. Baru ini halal. Banyak Bu testimoninya, lebih tenang, rata-rata lebih tenang, lebih cinta ke Quran, kangen ke Quran, tahajud lebih bagus, urusan lebih beres, anak jadi pada nurut. Banyak kebaikan-kebaikan yang tanpa disadari. Masya Allah. Halo? Ada salah satu kunci lain untuk bisa tawakal, adalah sedekah. Banyak yang nyangka sedekah itu adalah ngasih sekali. Bukan. Ahli sedekah itu alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra, orang-orang yang senang berinfak dalam lapang dan sempit. Ahli sedekah itu namanya dikit-dikit sedekah, bukan sedekah sedikit-sedikit. Alhamdulillah ada berita gembira, sedekah. Itu anak katanya sakit, sedekah. Suami di kantor dipromosikan, sedekah. Suami dimutasi, sedekah. Dapat berita gembira, sedekah. Pagi sedekah, malam sedekah, siang sedekah, sedekah. Nah, orang yang senang sedekah seperti itulah yang disebut ahli sedekah. Bukan jumlah, tapi ringannya. Bukan menafkahkan apa yang kita miliki, tapi menafkahkan apa yang kita cintai. Besar mana? Sedekah 100 juta atau 10.000? 100 juta atau 10.000? Gini, nggak usah maksa, tergantung gitu. Yang 10.000 beliau punya uang 20.000. Yang 100 juta beliau punya uang 1 miliar. Besar mana? 10.000. Jadi bukan dari jumlahnya, apanya teh, nominalnya, tapi dari persentasenya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bersedekah, apa yang kau tinggalkan untuk keluargaku? Semisal ini. Artinya beliau menyedekahkan separuh hartanya, 50%. Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Allah dan Rasulnya, 100%. Ya, kita tidak akan bisa mengejar itu. Tapi jangan sampai hanya 2,5%, itu mah zakat, ya kan? Hati-hati nih, Bu. Kalau ada di sini pemarah, dikit-dikit marah, itu ciri kurang sedekah. Iya Bu. Karena orang yang sudah senang bersedekah itu egonya udah hilang, berkurang. Jadi pindah jadi senang nyenengin orang. Kalau orang yang pelit kan ke diri, Pak. Makanya di dalam surat Ali Imran 134, ciri orang takwa dalam surat itu, sebelum menahan marah, sebelum memaafkan, sebelum berbuat baik, yang pertama adalah sedekah. Sedekah. Pak, Bapak sudah tahu hasil penelitian profesor dari Harvard itu belum? Beliau 25 tahun bukan Islam, tapi meneliti apa dampak senang bersedekah. Yang pasti menurut dia,
orang yang senang sedekah itu hartanya tidak berkurang selain nambah. Ini nyata ilmiahnya begitu. Rasulullah bersabda, mana qasat shadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta selain nambah. Nah, ada lagi Pak, lelaki yang sangat senang bersedekah. Lelaki yang sangat senang bersedekah, dengar ini Pak. Menurut penelitian ilmiah beliau, ternyata lebih ganteng dari aslinya. Suami yang sudah 25 tahun menikah dan senang sekali bersedekah, ternyata dalam pandangan istrinya makin tua makin menawan. Kebayang lelaki pelit kayak apa itu? Udah tua, pelit, nggak jelas sama sekali ini siapa. Bu, mau bahagia? Sedekah. Orang sedekah itu lebih percaya dengan janji Allah daripada dengan yang ada di tangannya. Peng 10.59, udah habis waktunya. Bukan saya yang menentukan, panitia nih. Jangan ragu-ragu ya. Pulang dari sini amalannya adalah berhenti berharap dari makhluk, termasuk WA. Walaupun udah contreng biru 2 di atas online, tenang aja. Dulu aja nggak ada WA, dunia baik-baik aja ya kan. Kenapa contreng 2 bikin emosi? Kenapa harus bikin kirim yang merah bertanduk? Tenang aja. Tenang. Ada Allah, penguasa langit dan bumi, penentu segala-galanya. Tidak akan terjadi kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jangan takut. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami, kepadanya lah orang-orang beriman bertawakal. Gak usah takut ngadepin hidup ini. Takut tidak disukai Allah aja ya. Gak usah gentar. Kalau suami saya nanti meninggal bagaimana? Dikubur ya. Nanti gimana nasib saya? Tergantung. Kalau ibu disukai Allah, ibu terjamin. Kalau ibu jauh dari Allah, ibu menderita. Terjaminnya kita adalah wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. At-Tolak ayat 3. Tenang, jangan takut ya. Bapak-bapak yang mau pensiun, pensiun aja ya. Tapi nanti gaji saya jadi sedikit, gak ada masalah. Yang penting penghasilan. Kita tuh tidak penting banyak uang, yang penting tiap perlu salah, tiap perlu cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres, perlu 2 juta, ada 2.000 stres. Punya sepatu banyak, nggak ada yang cukup ya kan? Perlu buat makan, cukup. Buat berbagi makanan, perlu buat anak sekolah, nyekolahin saudara, bikin sekolah, perlu ke Mekah, ngongkosin teman. Hidup mah nggak penting kaya, yang penting tiap perlu. Orang kaya belum tentu hidupnya merasa cukup, tapi orang cukup pasti cukup. Astagfirullah, dasar pengen. Udah mulai ini nih, panas nih. Amalkan berlepas dari berharap ke makhluk ya. Rasakan bedanya. Ibu nggak usah terlalu cinta sama suami, biasa aja lah, secukupnya.
apalagi model-model ini, maaf ya Pak ya. Ini kalau saya lihat dari depan ini lelaki, jangan tersinggung lah ya, saya juga lelaki. Ini makhluk yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro ngebahagiakan istrinya, ngebahagiakan diri sendiri aja susah. Ngaku benar? Ini wajah-wajah menderita nih ada sana. Gak usah banyak berharap, beneran Bu. Hei lelaki, jangan centil. Tugas kita adalah khiyarukum, sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang paling baik kepada istrinya. Sabar Bu, saya mengerti suami ibu kurang baik, tapi nggak usah teriak di sini Bu. Ada dikit lagi nih, boleh nggak nih? Pak, lelaki, kalau di kantor bapak baik, belum asli. Di tetangga bapak baik, belum asli. Kepada klien baik, gak asli. Aslinya kebaikan itu di rumah. Kalau mau latihan akhlak baik, di rumah. Di luar rumah, acting kebanyakan. Baik ke atasan, menjilat biasanya. Kalau ingin tahu orang baik asli, di rumah. Karena di rumah tidak ada penilaian dari makhluk. Benar? Di kantor ada penilaian dari kantor. Di rumah asli. Pak, jangan banyak gaya. Di rumah yang baik sama istri ya. Orang lain ramah sama istri tetangga ramah. Kenapa sama istri sendiri ya nggak ramah? Kalau mau galak sama istri Wil sana, nggak boleh. Ini serius lelaki. Sama orang lain lembut, sopan. Bahkan ada tamu yang tidak dikenal aja. Oh silakan Pak. Bener dong Bu. Mana gue? Istri dimarahin gara-gara ngurus orang yang nggak dikenal. Nggak jelas pisan. Lelaki mau disukai Allah tidak? Sebaik-baik lelaki yang paling baik kepada keluarganya. Mak, tahu neraka paling banyak isinya laki atau perempuan? Udah tahu dia Pak. Tahu kenapa banyak perempuan ke neraka? Karena kufur. Apakah kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suaminya. Seakan-akan hilang aja kebaikan suami gara-gara satu kesalahan. Itu yang membuat wanita tidak bahagia dan sengsara. Udah Pak, diam Pak. Ini bahagia. Yes. Saya harus adil Pak. Wanita bisa masuk surga lewat pintu mana saja. Laki-laki nggak punya pilihan itu. Syaratnya sederhana. Selain terjaga sholat, suaminya ridho. Jadi ketika istri meninggal, ya Allah, saya berterima kasih, saya bersyukur, saya ridho, dititipi istri yang baik, itu bagus. Makanya Bu, udahlah hidup ini nggak usah diribetin oleh duniawi ya. Dunia, nafsu, nggak ada apa-apanya. Kita lagi nunggu mati. Jadikanlah perlombaan mendekat kepada Allah. Berlomba bersandar hanya kepada Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha tahu segala-galanya, ampuni semua dosa kami ya Allah. Sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun aib-aib yang kami tutupi, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha
wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua perbuatan buruk kami kepada orang tua. Ampuni dan sayangi orang tua kami ya Allah. Bagaimanapun keadaannya, kami anaknya, darah dagingnya ada di tubuh ini. Bahagiakan sisa usianya ya Rabb. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya. Ringankan hisab. Jadikan ahli sorga. Ya Allah, berkahi keluarga kami. Karuniakan rumah tangga sakinah. Anak-anak yang soleh-solehah. Jadikan kami orang tua yang amanah. Berikan kesempatan kami memberikan yang terbaik bagi keluarga. Muliakan di dunia ini. Andai ajal memisahkan, kumpulkan di sorga ya Allah. Jangan biarkan satupun menjadi ahli neraka. Na'udzubillah. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari hidup ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu ya Allah. Jadikan setiap waktu kami jalani di jalan-Mu hanya karena Engkau, hanya karena mencari ridho-Mu. Jadikan setiap waktu yang tersisa bisa jadi bekal pulang ya Allah, pulang kepadamu. Jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Masukkan kami ke surga-Mu tanpa hisab, tanpa azab ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minat tawabin, waj'alna minal mutatahhirin, waj'alna min ibadika sholihin, waj'alna minal mutawakkilin, waj'alna minal muhsinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Pak DKM, boleh saya memberikan satu informasi khusus ya. Bapak Ibu, Allah menitipkan sebuah masjid di Perth di Australia, gereja dibeli jadi masjid, dan sekarang tetangga di belakangnya akan dijual. Ini ladang amal bagi yang memang sedang mencari amal jariah. Amal jariah itu yang pahalanya mengalir. Boleh saya beritahukan nomor rekening masjidnya? Mudah diingat, 29002, ulangi 29006, 29002, 29006. Banknya BSI. Di sana ditulis Masjid Al-Latif Darut Tauhid DT Australia. 29002, 29006 BSI. Mudah-mudahan ini bisa jadi ladang pahala yang tiada terputus karena masjid di tempat minoritas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.